Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Miss Meli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Today we will discuss about chapter 4 about descriptive text. Setelah kemarin subchapter 3 dan subchapter 2-nya itu sudah duluan. Nah, sekarang subchapter pertamanya baru saya kasihkan. Nah, jadi dalam subchapter pertama ini kita akan membahas how to writing descriptive text ya. Jadi bagaimana sih cara menuliskan descriptive text ini? Nah, sebelumnya descriptive text itu apa ya? Descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan, menggambarkan, memperkenalkan, mengidentifikasi dan mempromosikan seseorang atau sesuatu. Jadi intinya orang jadi tahu tentang suatu hal atau seseorang berdasarkan teks ini. Contoh misal, kalian belum kenal si A, tapi si A kenal teman kamu. Nah, teman kamu itu cerita ke kamu tentang si A. Nah, dari cerita teman kamu itu, kalian punya gambaran, punya imajinasi bagaimana si A ini sebenarnya orangnya. Nah, itu fungsi dari descriptive text. Atau mungkin suatu tempat. Ada tempat wisata baru, misal temenmu baru ke situ, kamu belum pernah ke situ. Nah, kamu dengar cerita temenmu. Nah, dari cerita temenmu itu, kamu bisa membayangkan atau bisa mempunyai gambaran sendiri tentang bagaimana keadaan dari tempat wisata baru tersebut. Itu fungsi dari descriptive text. Nah, dalam pembahasan kali ini, fokus kita ada dua, yaitu describing people dan describing place. Describing people itu kita berarti menggambarkan orang. Describing place berarti kita menggambarkan tempat, ya. Ada dua. Nah, generic structure dari descriptive text itu ada dua. Yang pertama adalah general identification, yang kedua adalah description. Nah, general identification ini biasanya berisi tentang informasi umum dari seseorang atau sesuatu. Kemudian description-nya itu adalah keterangan-keterangan yang lebih rinci mengenai seseorang atau sesuatu tersebut. Oke, kita ke describing people dulu ya. Dalam describing people, kita fokusnya adalah ke description-nya. Jadi, general identification itu sekali lagi hal umum dari seseorang itu. Kemudian, yang paling kalian tekankan itu adalah umumnya. Misal, kamu mau cerita tentang temanmu. I have a friend. Her name is Sisi. Just it. Ya, jadi kalian mau menggambarkan Sisi. Sisi itu siapa? Temanmu. Temanmu itu banyak, ya kan? Gak cuma Sisi, tapi kamu sebutin. Saya punya teman. Teman saya namanya Sisi. Ya, berarti kamu menyebutkan teman itu adalah secara umum. Lalu kemudian kamu mengkhususkan, kamu mau menggambarkan tentang Sisi. Nah, selanjutnya di bagian description itu yang lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi. Ya, dalam description itu ada 3 hal. Yang pertama identity. Karena ini orang, berarti identitinya antara lain adalah nama, address, occupation, hobi, favorite things, dan lain-lain yang menyangkut tentang identitas dari orang tersebut. Oke. Kemudian appearance. Appearance itu adalah penampakan. Jadi hal-hal yang bisa kalian lihat di fisik orang tersebut, ya. What can you see from someone's body? Jadi sesuatu yang bisa kalian lihat dari fisik orang tersebut, apakah dia tinggi, langsing, pendek, atau gemuk, atau kulitnya putih, atau kulitnya hitam, sawo matang, mungkin rambutnya lurus, rambutnya hitam, pirang, rambutnya keriting, matanya bagaimana, seperti itu. Jadi
Appearance itu bisa dikatakan juga sebagai ciri-ciri fisik orang tersebut. Pakai kacamata enggak, pakai behel enggak, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah attitude. Attitude itu adalah perasaan kalian ketika kalian berhadapan dengan orang tersebut. Apakah orang itu baik hati, orang itu cerewet, orang itu pemarah, orang itu lucu, atau apa. Intinya adalah perasaan kalian ketika kalian berhadapan dengan orang tersebut. Itu yang namanya attitude, atau bisa disebut juga sebagai sikap dari orang itu, atau tingkah laku orang itu seperti apa ya. Next, kita ke contoh. Di sini saya kasih contohnya adalah Lisa Blackpink ya. Untuk kalimat pertama adalah general identification. Kita sebutin dulu informasi umumnya dulu ya. Blackpink is one of my favorite K-pop idol, but I prefer Lisa than other. Nah, jadi kalian sebutin dulu Blackpink. Blackpink membernya bukan cuma satu kan, banyak. Blackpink itu apa sih? Kamu jelasin dulu, Blackpink itu apa sih? Salah satu K-pop idol. Nah, membernya itu yang mau kalian deskripsikan itu siapa? Nah, misal ini Lisa ya. Saya lebih suka Lisa daripada yang lain. Nah, next. Setelah itu adalah bagian description. Lihat paragraf nomor 2. Itu adalah tentang identitinya si Lisa. Jadi mulai dari alamat dia, tempat tanggal lahirnya dia, kemudian pekerjaannya dia itu apa ya. Itu disebutkan di paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga itu isinya adalah ciri-ciri fisik dari Lisa. Lisa is a beautiful girl. She has long black hair. She is slim and tall. She has big round eyes and sharp nose. Ingat, dalam part ini kalian butuh materi multiple adjective. Paham ya? Jadi dalam paragraf ketiga itu kalian butuh multiple adjective. Ya, multiple adjective dan juga materi has have. Itu untuk paragraf ketiga. Untuk paragraf yang pertama itu kalian mengacunya ke introduction, Pak, chapter 1 ya. Sekali lagi, untuk paragraf pertama itu untuk paragraf pertama itu adalah general identification atau informasi umum. Paragraf kedua itu adalah identity. Identity itu mengacu ke introduction di chapter pertama, bisa kalian cek lagi materinya. Kemudian yang paragraf ketiga itu adalah appearance atau ciri fisik. Itu kalian butuh pegangan materi multiple adjective dan has have. Oke, kemudian paragraf yang terakhir itu adalah attitude atau sikap atau sifat dia itu seperti apa. Perasaan kalian ketika kalian berhadapan sama dia itu seperti apa. Contohnya di sini, she is a good singer, she is kind person and friendly, she loves her fan. Nah, jadi itu paragraf ketiga itu adalah sikap dia atau feeling kalian ketika kalian berhadapan atau melihat dia. Oke. Itu adalah describing people. Next, we go to describing place. Hampir sama dengan describing people, hanya saja karena ini adalah place atau tempat, jadi ada beberapa hal yang dibedakan. Untuk general identification-nya itu sama, hal-hal umum tentang tempat tersebut. Kemudian description-nya itu mengacu ke location, appearance, dan feeling. Di sini ada yang beda ya, location. Kenapa location? Location berarti tempat atau alamat dari si objek wisata ini. Jadi objek wisata ini itu ada di mana? Alamatnya mungkin di kabupaten mana, di desa mana, kemudian letaknya itu di pantai apa, atau mungkin di gunung apa, atau mungkin di danau apa, seperti itu. Kemudian appearance di sini itu bukan ciri fisik. Appearance untuk describing place itu lebih ke fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut ya. Jadi
apa saja sih fasilitas-fasilitas yang ada di tempat wisata tersebut, wahana-wahananya apa aja, itu masuk ke appearance. Kemudian feeling. Feeling itu perasaan kalian, how you feel. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian ada di tempat wisata tersebut? Apakah nyaman, indah, sejuk, panas, atau mungkin hangat, atau mungkin apa? Itu nanti masuknya ke feeling. Oke. Kemudian next, di sini ada contohnya. Oke, saya contohnya itu adalah Gucci yang deket-deket aja ya. Nah, untuk paragraf pertama itu adalah general identification. Paragraf pertama itu selalu general identification untuk descriptive text. Gucci is one of tourism park in Tegal. Nah, kan? Gucci is one of tourism park in Tegal. Di Tegal itu objek wisata bukan cuma Gucci, tapi kita sebutkan Gucci salah satu objek wisata di Tegal. Memang itu umumnya dulu ya. Sebutkan pokoknya informasi umumnya. Kemudian next, paragraf selanjutnya adalah description. Untuk paragraf kedua itu tentang letaknya. Gucci is located in Bumi Jawa Tegal Regency. It is located at the foot of Mountain Slamet. Jadi Gucci itu terletaknya di Bumi Jawa Kabupaten Tegal, lebih tepatnya di kaki Gunung Slamet. Nah, itu yang disebut dengan location. Kemudian paragraf ketiga itu adalah fasilitas yang ada di Gucci itu apa saja, kamu sebutkan yang kamu tahu atau yang kamu lihat. Nah, next paragraph atau the last paragraf yang terakhir itu adalah how you feel. Jadi perasaan kalian ketika kalian di Gucci itu apa? Kalau ibu pribadi merasanya itu adalah segar, ya, terusan sejuk, udaranya segar, sejuk, nyaman. Nah, di sini Gucci has Gucci has beautiful scenery and has fresh air. I love to go there. Jadi pemandangannya indah dan juga udaranya segar. Itu feeling dari ibu. Tapi kalau feeling dari kalian beda lagi ya, monggo, nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah paragraf terakhir itu how do you feel about this place? Apa yang kamu rasakan atau apa yang dirasakan oleh kalian saat kalian berada di tempat tersebut. Oke, sekarang coba kalian buat descriptive text versi kalian sendiri. Oke, tapi sebelum kalian membuat descriptive text versi kalian sendiri, silahkan kalian catat terlebih dahulu materi yang tadi. Kemudian setelah itu selesai materi kalian catat, nah baru kalian buat latihannya. Dan ingat, ini tidak dikirim email. Oke, nanti ada waktunya saya menyuruh kalian untuk kirim email ke saya. Jika ada pertanyaan silakan bisa tanyakan via WhatsApp, via email, atau di komen Google Classroom. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.